Halo, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita anime Donghua dari film Shaolan untuk episode terbarunya. Dan seperti biasa, bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di video kemarin, Tangshan sedang menikahi anak tangga dari cahaya Dewa Laut. Dan ia telah mencapai anak tangga level ke-50. Namun, ia sudah tidak kuat lagi menahan aura dari cahaya Dewa Laut itu. Tangshan pun melangkah mundur sampai anak tangga pertama lagi. Lalu, Tangshan mengatakan kalau ia harus tetap berusaha untuk menyelesaikan tantangan ini. Dan ia meminta timnya untuk selalu mencoba menaiki anak tangga tersebut dan jangan mudah menyerah. Mubai pun mengatakan kalau tekanan cahaya Dewa Laut berasal dari depan. Mereka kemungkinan masih bisa menahannya dengan kekuatan jiwanya. Lalu bagaimana dengan Xiaowu? Tangshan pun menjawab kalau selama Xiaowu selalu di dekatnya, ia akan selalu melindungi dengan kekuatan jiwanya. Dan Tangshan mempunyai cara agar cepat meningkatkan kekuatan jiwanya di sana. Tangshan teringat dengan pesan guru Tase yang mengatakan kalau semakin besar tekanannya, semakin besar kemungkinan untuk mengeluarkan potensi seseorang. Dan cahaya laut merupakan sarana terbaik untuk perkembangan mereka. Di sisi lain, Nona Xiangxiang sudah berada di dasar laut untuk menerima tantangan dari Dewa Laut. Dan ia hanya bisa menahan nafas selama 30 menit. Jadi, ia harus segera menemukan binatang delusi laut dan mengalahkannya. Tak selang berapa lama, binatang jiwa 1000 tahun pun muncul. Dan binatang itu adalah binatang delusi yang ia cari. Nona Xiangxiang pun langsung mengeluarkan senjata rahasianya dan langsung menyerangnya. Namun, binatang jiwa laut itu sangat agresif. Xiangxiang masih bisa menghindari serangan binatang delusi itu. Xiangxiang pun berhasil menembak binatang itu dengan senjatanya. Akan tetapi, di saat ia menghampirinya, binatang jiwa laut itu langsung menyerang kembali ke arah Xiangxiang. Lalu ia terjebak di dalam pusaran air binatang jiwa itu. Dan ia mencari cara agar tidak terjebak dalam pusaran air tersebut. Ia pun berhasil keluar dari pusaran air itu dengan kekuatan jiwanya. Dan Nona Xiangxiang langsung menggunakan teknik jiwa ketiga dan keempatnya dan langsung menyerang ke arah binatang jiwa itu. Pertarungan pun berlangsung cukup lama sehingga Nona Xiangxiang pun kehabisan nafasnya. Ia pun terjatuh dan merasa putus asa dan ingin menyerah saja. Tapi di saat itu juga si gendut datang untuk menolongnya. Si gendut pun menangkis serangan dari binatang jiwa laut tersebut dan membuat si gendut sekujur tubuhnya pun terluka. Si gendut pun terjatuh dan tak berdaya. Nona Xiangxiang pun langsung menghampirinya. Seketika itu Nona Xiangxiang merasa kalau ialah yang paling bodoh dan lemah karena ia hanya menjadi beban semua teman-temannya. Lalu si gendut mengatakan kepadanya untuk jangan menangis karena ia selalu ada untuknya, dan seketika itu si gendut pun tak sadarkan diri. Nona Xiangxiang pun sangat sedih dan memeluk si gendut. Akan tetapi ia merasa ada yang aneh dengannya. Ia melihat luka di pipinya dan di sekujur tubuhnya yang sudah lama menghilang dan muncul kembali. Dan ia sadar kalau ia tidak bisa bernafas di dalam air. Tapi si gendut malahan bisa berbicara dengannya. Dan Nona Xiangxiang tahu kalau semua itu adalah ujian dari Dewa Laut. Dan ujiannya pasti sebuah ilusi. Dan ia baru sadar kalau ia bukan kalah dengan kekuatannya, tapi ia kalah dengan kelemahan dan ketakutan diri. Ia pun berjuang dan mencoba bangkit kembali. Di saat bersamaan, Master Dewa Laut melihat Xiangxiang lewat kekuatan jiwanya. Dan ia mengatakan kalau ilusi dari monster delusi laut seperti sebuah catur. Saat menghadapi kesusahan, Nona Xiangxiang secara tidak sengaja membangkitkan hal yang paling memberinya rasa aman di hatinya. Dan ia sudah memecahkan ilusinya. Nona Xiangxiang tahu, tak peduli bahaya apapun yang dihadapinya seperti dulu, namun kali ini ia akan berjuang sendiri. Dan tidak mungkin mengandalkan teman-temannya. Ia pun langsung menyerang ke arah binatang jiwa laut itu. Dan langsung menggunakan kekuatan kecepatannya. Binatang jiwa laut itu pun kebingungan melihat kecepatannya. Lalu Nona Xiangxiang melempar senjata rahasia yang diberi oleh Tangshan ke arah mata binatang jiwa itu.
Seketika binatang jiwa itu pun meledak dan mati di tangannya. Kita kembali ke Tangsan. Mereka pun masih tidak menyerah untuk mencoba menaiki anak tangga cahaya Dewa Laut kembali. Lalu si gendut sudah tidak sanggup lagi dan berhasil menaiki anak tangga level 30. Rongrong pun sudah tidak sanggup menahan tekanannya. Oscar mengatakan kalau Master Jiwa tipe pendukung merupakan yang tersulit melewati cahaya Dewa Laut. Nona Zuzu pun merasa putus asa dan ia juga mengatakan apakah semua akan bisa melewati tantangan seperti ini. Tangsan dan Mubai sedang berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan jiwanya dan mereka berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya secara signifikan. Tapi Tangsan harus menyadari dan mengutamakan keselamatan Xiaowu karena ia sangat mudah terluka di saat melewati cahaya Dewa Laut. Lalu Tangsan akan membangunkan jiwa Xiaowu terlebih dahulu yang ada di dalam tulang jiwanya. Beberapa saat kemudian jiwa Xiaowu pun menyatu dengan tubuhnya. Dan Tangsan mengatakan kalau ia sedang berada di dalam pulau Dewa Laut. Ia juga mengatakan kepada Xiaowu apakah Xiaowu merasakan apa yang ia rasakan. Xiaowu pun menjawab kalau ia merasakan apa yang dirasakan olehnya. Seketika itu Xiaowu langsung mencoba menaiki anak tangga cahaya Dewa Laut dengan berlari. Rongrong dan Oscar dilewatinya dengan mudahnya. Si gendut pun sangat terkejut melihat Xiaowu melewati anak tangga dengan berlari. Dan ia berhenti sejenak di anak tangga yang ke-38, sama dengan Mubai. Namun, Mubai menaiki anak tangga dengan kekuatan jiwanya. Berbeda dengan Xiaowu, ia melewatinya tanpa mengeluarkan kekuatan jiwanya. Lalu, Xiaowu terus mencoba menaiki anak tangga sampai ke level 50 anak tangga tanpa kekuatan jiwanya. Tangsan pun terkejut dengan semua itu. Dan Tangsan teringat, pasti ini semua karena bunga patah hati yang dimiliki oleh Xiaowu. Dan bunga itu dapat membantu seseorang mengembangkan fisik yang tidak bisa dihancurkan. Dan kemungkinan Xiaowu telah menyerapnya. Di saat berhenti di anak tangga yang ke-50, Xiaowu pun sudah tidak sanggup lagi dan terjatuh. Dan Tangsan seketika langsung menolong dan menangkapnya. Lalu Tangsan meminta Xiaowu untuk jiwanya kembali terlebih dahulu ke dalam diri Tangsan demi keselamatannya. Namun Xiaowu tidak mau karena Tangsan terlalu mengkhawatirkan Xiaowu. Tapi tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ia pun langsung merangkul Xiaowu. Akan tetapi Xiaowu malahan menggigit lengan Tangsan dengan begitu kerasnya. Dan Xiaowu mengatakan kalau mulai sekarang ia ingin keluar setiap hari dari tulang jiwanya dan berkultivasi dengannya. Karena tekanan cahaya Dewa Laut yang dirasakan dapat membantu melatih tubuh dan jiwanya. Lalu ia pun akan kembali ke dalam jiwa Tangsan. Di saat bersamaan, si gendut mengatakan kalau Xiaowu saja bisa melakukan semua untuk Tangsan. Dan ia juga harus bisa melakukannya. Jika tidak, bagaimana ia akan melindungi Xiangxiang? Waktu pun telah berlalu, si gendut pun masih mencoba dan berusaha menaiki anak tangga tersebut. Jatuh bangun pun dirasakan setiap waktunya. Namun ia selalu tetap berusaha dan ternyata ia hanya mampu menaiki anak tangga sampai level 31 selama ini. Di saat mereka sedang beristirahat, Tangsan mengatakan kalau ia menyadari bisa memakai bidang untuk membantu Xiaowu menaiki anak tangga. Dan kesimpulannya adalah jika mereka mengumpulkan kekuatannya di dalam tubuh seseorang, maka bisa membantu menyelesaikan ujiannya. Lalu Tangsan juga mengatakan kalau Master Jiwa Laut perlu 10 tahun baru melewati satu tingkat. Tangsan dan timnya hanya memerlukan 1 tahun saja. Dan ia tahu kalau daya tubuh terhadap tekanan semakin bertambah, kekuatan jiwa juga semakin lebih cepat. Dan semua itu karena tekanan anak tangga cahaya Dewa Laut. Jadi mereka harus mengulur waktu keberhasilan sampai akhir. Karena semakin besar tekanannya semakin bertambah juga kekuatan jiwanya. Tak selang berapa lama Master Dewa Laut pun datang dan ia mengatakan kalau Tangsan begitu cepat sudah menemukan rahasia sesungguhnya dari cahaya Dewa Laut. Memang orang yang dipilih oleh Master Dewa Laut. Namun kedatangannya kali ini ia bukan untuk Tangsan. Tetapi ia ingin bertemu dengan si gendut. Lalu ia mengatakan kalau setiap peserta ujian tingkat hitam ke atas saat mencapai dinding kultivasi, ia bisa mendapatkan cincin jiwa pemberian Dewa Laut. Dan si gendut sudah mencapai batas dinding kultivasi itu. Dan tidak perlu membunuh binatang jiwa laut. Cincin Dewa Laut akan memberikan teknik jiwa yang paling dibutuhkan. Dan kesempatan ini hanya sekali saja. Ia pun memberikan cincin jiwa kepada si gendut dan meminta untuk langsung menyerapnya. Si gendut pun mencoba menyerap cincin jiwa tersebut. Tak selang berapa lama, si gendut berhasil menyerap cincin jiwa tersebut.
Dan cincin jiwa itu adalah serangan ponik menembus awan. Si gendut pun berterima kasih kepadanya. Di sisi lain dari Nona Xiangxiang, ia pun seketika tahu kalau binatang jiwa laut delusi itu adalah ubur-ubur. Di saat itu juga Tuan Haima atau Daulok Kuda Laut datang dan ia mengatakan kalau ujian tingkat kuning level 1 berhasil lolos. Dan ia mendapatkan hadiah yaitu kekuatan jiwa naik 1 tingkat. Yaitu yang sebelumnya level 48 menjadi 49. Ia juga mengatakan kalau Nona Xiangxiang telah berhasil menyelesaikan ujian dalam 27 hari. Nona Xiangxiang pun sangat terkejut, ternyata ia di dalam air sudah hampir 1 bulan. Daulok Kuda Laut itu pun menjelaskannya kalau kabut 7 warna monster delusi laut, perjalanan waktu sudah disamarkan. Dan ia meminta Xiangxiang untuk pergi dan berkumpul dengan teman-temannya. Ia pun sangat senang dan langsung pergi untuk menemui teman-temannya. Dengan diantar oleh binatang laut ubur-ubur. Ia mengatakan walaupun seumur hidupnya ia tidak mungkin bisa mengejar langkah teman-temannya. Namun ia menentukan takdirnya sendiri. Dan bagaimana keseruannya kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.